Ya, alhamdulillah UT sudah berusia 39 tahun. Sejarah perjalanan yang sangat panjang, terbentang sejarah perjalanan yang sangat berwarna. Di masa lalu kadang-kala kita dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, tantangan, rintangan kita hadapi. Ada saat itu kita mencapai kebahagiaan, prestasi yang kita capai banyak. Itu semua telah memberikan warna pada sejarah perjalanan UT di masa lalu. Dan di usianya UT yang ke-39 ini merupakan salah satu milestone UT, di mana UT masuk ke suatu tahapan baru dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Yang dimaksud adalah di mana UT pada saat ini telah dikelola atau mulai dikelola sebagai sebuah perguruan tinggi dengan status PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Berbeda dengan sebelumnya ketika perjalanan UT sebagai satker biasa, sebagai PTN PKBLU, di mana saat ini UT diberi otonomi yang lebih luas oleh pemerintah untuk melakukan self governance, mengolah sendiri. Otonomi yang lebih luas itu terkait dengan otonomi di bidang akademik, otonomi di bidang tata kelola untuk hal-hal yang terkait dengan sumber daya yang kita miliki, seperti misalnya sumber daya manusianya, terus yang terkait dengan anggaran, keuangan gitu kan, dan hal-hal yang lainnya. Kita sekarang diatur semuanya secara self governance, dan ini akan memungkinkan UT bergerak bisa lebih lincah, lebih gesit lagi dalam merespon setiap perubahan dan dinamika yang terus terjadi di masyarakat. Nah, mudah-mudahan milestone ini dapat kita gunakan dengan baik, tapi tentu dengan berangkat pada baseline atau capaian yang telah kita raih saat ini, di mana UT sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri jarak jauh tanah air memiliki competitive advantage yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi tatap muka, di mana UT bisa mengarahkan program-program pendidikannya sampai ke seluruh pelosok tanah air, sampai ke pulau-pulau terluar dari negara ini, dan itu saya kira tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi biasa. Nah, dari capaian sebagai baseline yang kita gunakan untuk melangkah selanjutnya itu, kita melihat bahwa Desnatalis UTK yang ke-39 sebagai tonggak baseline untuk mengantarkan UT pada tahapan berikutnya sebagai perguruan tinggi jarak jauh yang modern, yang kita kemas dalam bentuk UT sebagai sebuah digital learning ecosystem atau DLUT, seperti itu. Makna di balik tema ini terkait dengan ini organizational behavior atau budaya kerja, juga bisa seperti itu, di mana kita harus membangun kultur baru UT sebagai good corporate governance. Kalau UT sebelumnya dikelola sebagai satker biasa atau PTN BLU, di mana masih banyak arahan-arahan yang harus diikuti dari pihak kementerian, terutama Kementerian Teknis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka pada saat ini UT harus berdikari gitu kan, membangun kultur baru, mindset baru, di mana bagaimana caranya supaya UT bisa dikelola sebagai good corporate governance. Nah, artinya tidak boleh lagi ada seorang staf yang tidak terlibat, mereka bermalas-malasan. Kita harus bekerja keras, kita harus dengan penuh komitmen dan total devotion, pengabdian secara total kepada institusi. Saya yakin UT hanya bisa mencapai visi dan misinya ketika kita orang yang duduk sebagai top management level gitu kan, bisa down to earth, juga membangun kultur dengan banyak melibatkan kawan-kawan di level manajemen di tingkat menengah juga sampai di bawah, supaya mereka semuanya ikut terlibat bahu membahu gitu kan,
memberikan kontribusi terbaiknya untuk pencapaian visi dan misi UT. Nah, ini sangat penting karena pencapaian misi bukan hanya tugasnya rektor atau wakil rektor dan dekan, tetapi merupakan tugas semua keluarga besar UT. Dari top manajemen level sampai ke bawah, sampai dengan kuota program studi, sampai dengan keamanan, tenaga satpam gitu, sampai dengan office boy dan tukang taman dan semuanya. Semuanya harus ikut terlibat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi UT. Nah, itulah jadi yang dimaksud dengan budaya kerja baru, itulah budaya kerja yang memang diberi arah dan digerakkan dengan semangat sinergi gitu kan, bekerja bersama-sama sebagai sebuah teamwork yang solid. Saya punya keyakinan bahwa kita bisa hanya mencapai apa yang kita inginkan, impian-impian kita di masa yang datang ketika kita memelihara dan meningkatkan 3 faktor penting dalam budaya kerja UT. Yang pertama tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan institusi yang berpihak kepada mahasiswa. Itu saya kira sangat penting. Pada saat ini kita sangat penting bagi kita ketika UT ingin tumbuh maju dan diminati oleh masyarakat, maka customer kita yang harus didahulukan. Jadi kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh manajemen harus memprioritaskan atau menjadikan mahasiswa sebagai fulcrumnya, sebagai titik tumpunya, itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dalam budaya kerja itu tersebut adalah pemeliharaan dari team buildingnya. Tadi yang dengan teamwork gitu kan. Saya kira UT hanya bisa berhasil kalau semua bersama-sama bergotong royong gitu kan, rukun untuk mencapai atau berangkat ke arah tujuan yang sama, dan seluruh kapasitas sumber daya resources yang kita miliki juga sama, digerakkan ke arah yang sama. Jangan ada yang ke utara, ke selatan, tapi harus pada arah yang sama gitu kan. Itu yang kedua, teamwork itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah semangat pengabdian secara total gitu kan, untuk mencapai impian dan harapan itu. Jadi 3 penting ini sangat penting dalam rangka memelihara dan meningkatkan budaya baru tersebut. Tentu banyak kemajuan prestasi yang telah kita capai oleh UT. Yang pertama misalnya ketika UT mencoba membangun institusi ini berdasarkan pada kualitas. Jadi pada tahun 2000-an, 2001, sampai dengan 2004 itu adalah pimpinan yang pada saat itu Prof. Adi Suwarman menanamkan gelora simintas, penjamin kualitas. Menurut saya itu sangat bagus. Jadi artinya ketika kita ingin tumbuh dan berkembang menjadi perguruan tinggi yang hebat, maka semuanya itu harus dilandasi atau diberikan arah, dijalankan berdasarkan kualitas. Artinya kualitas harus dijadikan sebagai satu-satunya pilihan hidup yang kita lakukan. Nah, sehingga pada saat itu dibuatlah yang disebut sebagai internal quality assurance system, yang kita sebut maksudnya sebagai sistem penjamin kualitas. Jadi UT punya Simintas UT gitu kan. Kita juga bangun yang namanya Pusmintas, Pusat Penjamin Kualitas. Nah, sehingga semua hal yang kita lakukan di UT termasuk program studinya, layanan pada mahasiswa, pelaksanaan ujian dan sebagainya, itu semuanya itu dikerjakan, dieksekusi pada aturan ketentuan yang sama. Nah, dalam kualitas ini pada saat itu kita membuat quality assurance framework-nya dulu, terus dari situ oleh kita dibuat ada kebijakan mutu. Nah, kebijakan mutu di setiap area kualitas. Area kualitas kan banyak ya, berbagai macam hal. Ada di UT kita menyebut sebagai 10 area kualitas. Nah, dari 10 area kualitas itu ada pernyataan kualitasnya dari setiap area. Terus pernyataan kualitas itu kita rinci lagi lebih kecil yang disebut dengan kebijakan mutu pada setiap area tersebut. Nah, untuk memastikan kebijakan mutu setiap area itu bisa diimplementasikan di lapangan tanpa menimbulkan banyak disparitas, maka kita mengembangkan standar operating procedure (SOP).
Nah, tapi SOP itu kan belum jelas. SOP itu baru petunjuk langkah kerja saja. Maka pada tahapan berikutnya kita lengkapi dengan namanya work instruction, petunjuk kerjanya. Itu sangat penting. Nah, dalam petunjuk kerja itu harus operasional. Ketika ada SOP seperti ini, sumber daya yang akan dilibatkan itu harus jelas kelihatan. Kalau orang, maka sumber daya manusia berapa orang yang akan dilibatkan. Kalau anggaran, seberapa banyak uang yang akan kita pakai. Kalau waktu, seberapa lama waktu tempuh yang akan harus kita lakukan. Nah, itu semuanya harus jelas di situ. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kita punya aturan yang jelas teman-teman di setiap unit untuk mengimplementasikan kebijakan mutu itu. Sehingga dipastikan semua kebijakan itu bisa diimplementasikan di setiap unit sesuai dengan aturan referensi yang sama. Nah, nanti berikutnya ini juga dilengkapi dengan nama format-format untuk pelaksanaan internal quality audit. Nah, dari kebijakan itu kan ada instrumennya oleh kita nanti dilaksanakan, dilakukan oleh teman-teman, oleh audit, di checklist. Nah, ketika ada temuan di lapangan, berarti nanti kita harus melakukan perbaikan di sana gitu. Karena artinya di situ bahwa kualitas itu belum seluruhnya atau 100% diterapkan di unit itu. Jadi itulah cara kita memastikan bahwa UT hidup dan berkembang, di mana kualitas merupakan satu-satunya pilihan acara kita hidup ke depan. Itu menurut saya tonggak yang sangat penting bagi UT. Nah, terus yang tentu dengan menerapkan itu kita secara volunteer mengundang ada ISO Quality Assurance Agencies yang datang ke UT, ada PT SOI Global, ada SWS dan sebagainya itu kan. Nah, itu dari luar. Karena memang ISO itu kan ada beberapa perusahaan di luar agen yang biasa menawarkan itu ya. Kita undang secara volunteer untuk datang ke UT. Terus juga yang berikutnya kita secara volunteer mengundang itu dari ICDE, International Council for Open and Distance Education, untuk juga melihat apakah pelaksanaan atau penyelenggaraan jarak jauh yang dilaksanakan oleh UT sudah sesuai dengan kaidah-kaidah mutu pendidikan jarak jauh yang diadopsi oleh ICDE sebagai badan yang paling kompeten, asosiasi yang paling kompeten untuk melihat atau melakukan review atas penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan dimanapun gitu kan. ICDE kita undang datang, memang mahal, tetapi bagi saya itu sangat penting gitu kan, agar UT bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan standar mutu internasional. Nah, jadi yang itu untuk melengkapi aturan atau kebijakan atau standar yang diterapkan oleh pemerintah melalui BAN PT. Kan kita punya Badan Aliansi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, itu kan sifatnya wajib harus kita undang ke sini. Tapi di samping itu secara volunteer kita juga mengundang lembaga lain untuk datang ke UT melakukan review kualitas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya yang juga sangat penting adalah ketika UT menjadi PTNBH ini. Nah, di situ ada suatu baru. Ini yang menonjolnya, yang besarnya gitu kan. Dan kita sekarang sudah pada masa transisi menjadi PTNBH sejak Oktober 2022 gitu kan. Nah, itu keluar PP nomor 36 tahun 2022 di mana UT dinyatakan sebagai PTN. Ini merupakan loncatan penting bagi UT karena UT saat ini dikelola sebagai sebuah lembaga yang lebih otonom gitu kan, dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, dan itu akan memberikan ruang gerak yang lebih hebat dari UT. Banyak capaian-capaian kecilnya gitu, seperti misalnya dulu ketika UT dipercaya oleh pemerintah gitu ya untuk menyelenggarakan program pencarian 2 PGSD bantuan di Bank Dunia itu tahun 90-an. Itu sehingga UT loncat gitu kan, bukan nambah, loncat gitu kan gitu. Nah, terus nanti pada tahun 2005 sampai 2010 ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Itu setiap guru dari TK sampai SLT kan harus S1. Tidak ada pilihan bagi mereka, guru-guru yang sedang mengajar daerah terpencil di puncak gunung, atas bukit, lembah ngarai, pesisir pantai gitu kan. Hanya ke UT pilihannya. Masuk UT loncat lagi gitu kan. Luar biasa, itu tonggak-tonggak dari mahasiswa gitu ya. Nah, terus tonggak yang lebih penting juga dulu mungkin ketika UT dulu awal didirikan pada tahun 84, itu kan interaksi dengan manusia masih konvensional, komunikasi dijawab dengan surat menyurat. Dulu mah kan surat menyurat ya, 84 nggak ada internet, nggak ada SMS, nggak ada WA dan segala macam ya. Masih sangat kolot gitu kan, tradisional. Coba berkomunikasi dengan mahasiswa lewat surat. Surat itu kadang-kadang sebulan 2 bulan tidak sampai. Apalagi kalau mahasiswa itu berubah alamat rumahnya.
Tidak setor ke kita, Bapak punten, Bapak saya udah pindah alamat, nanti kalau bersurat ke sini, kan tidak pernah misalnya kita bilang seperti itu. Jadi suratnya tidak sampai, kembali ke UT berkarung-karung gitu kan. Jadi sangat sulit, banyak orang yang frustasi dulu. Itulah yang disebut dengan jarak jauh tapi correspondent education. Pendidikan korespondensi zaman awal ketika UT diri. Banyak orang yang mengeluh dan itu banyak sengsaranya daripada bahagianya. Nah, tapi kemudian ketika tahun 96 teknologi semakin maju, ada CMC. Mbak Ji tahu nggak CMC? Computer Mediated Communications. Jadi udah bisa komunikasi mulai internet, melalui komputer seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, pada saat itu mulai saat itulah UT terus bergerak naik gitu kan, banyak diminta oleh mahasiswa karena memang dengan perubahan teknologi lah UT itu sebenarnya didukung. Sekarang gitu kan, internet semakin masif, setiap anak sekarang udah mulai punya HP, orang tua nenek-nenek juga punya HP gitu kan. Jadi sekarang nggak masalah, kemarin ada kakek-kakek 82 tahun mau kuliah sarjana S1 di UT. Gitu kan, punya HP. Gitu kan itu. Dulu mah nggak ada ya cerita yang begitu. Jadi sekarang tuh enak. Ya, dengan bantuan teknologi yang semakin maju, masyarakat semakin friendly dengan teknologi, maka UT gitu kan semakin berkembang. Informasi UT semakin diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat sekarang relatif lebih well informed tentang UT. Makanya sekarang mahasiswa UT loncat lagi gitu kan. Kemarin sampai kita melakukan tasakuran 525.360 orang. Itu kan luar biasa. Nggak ada, silahkan cari perguruan tinggi negeri dan swasta di tanah air, cari sampai ke liang kubur, nggak ada. Yang jelas sebenarnya UT, hanya UT satu-satunya. Jadi UT dikenal sebagai bukan universitas terbuka, tapi universitas terbesar, gitu kan. Tepuk tangan untuk UT. Gitu dong. Iya. Ya, nah itu juga yang sangat penting karena kan makna kata terbuka, Mas Sabuni udah berulang berkali-kali saya bilang kan kenapa di dunia ini ada yang namanya universitas terbuka kalau di Indonesia, kalau di UK gitu kan Open University kan, UKOU, United Kingdom Open University. Nah UKOU itu merupakan landmark pendidikan jarak jauh pada level jenjang pendidikan tinggi. Itu awalnya UKOU kan lahir tahun 69, mahasiswa tahun 71. Nah, makna kata openness dalam Open University itu merujuk kepada 4 hal ya. Ini sebelum saya biar tahu ya. Open to people, jadi orang itu siapa saja gitu kan, cantik, tidak cantik gitu kan, duda atau janda gitu kan, gadis atau nenek-nenek, kakek-kakek, botak, tidak botak, jenggotan, tidak berjenggot, semuanya tidak boleh termarginalkan, dia harus bisa masuk ke perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas. Itu harus punya kesempatan. Mereka tidak boleh termarginalkan. Gara-gara mereka disable, terus mereka tidak bisa kuliah. Padahal mereka ada duitnya, ada gitu kan ininya gitu kan. Tapi tidak diberi kesempatan. Lalu bagaimana keberpihakan pemerintah untuk membumikan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Kalau disable, penyandang disable tidak punya kesempatan, atau misalkan hak untuk mendapat pendidikan dari pasal 31 Undang-Undang 45 kan. Nah, itu harus mereka jangkau. Nah, makna kata open itu adalah terbuka kepada semua orang, baik yang lengkap secara fisik maupun yang disable gitu kan. Nah, makna openness yang kedua, open kepada tempat, open to place gitu kan. Jadi dimanapun di belahan bumi ini, pendidikan tinggi itu harus hadir di sana. Termasuk bagi saudara kita yang tinggal tadi di pulau-pulau terluar, mereka harus punya kesempatan masuk perguruan tinggi, tidak boleh termarginalkan, gitu kan. Masa Indonesia setuju berapa tahun mereka kita? 78 tahun merdeka. Kasihan orang kita yang ada di pulau terluar di dekat Filipina di mana gitu kan, tidak punya kesempatan menyekolahkan anaknya gitu kan, gara-gara mereka menjadi pagar bangsa di sana. Kan tidak boleh seperti itu. Nah, maka UT diberi mandat oleh pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dimanapun, termasuk mereka yang disable atau juga masyarakat luar. Nah, tapi memang pelaksanaannya bertahap. Karena UT juga kan punya kapasitas, punya kemampuan. UT itu kan bukan lembaga yang
diproteksi, diberikan anggaran yang cukup, yang banyak oleh pemerintah. Udah sekarang buka ini gitu kan. Nah, tidak. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, sekarang kita bisa melayani orang-orang yang seperti empire gitu kan, tidak bisa melihat tidak bisa melihat atau buta gitu, tapi mereka butuh untuk mengembangkan kemampuannya, mereka ingin kuliah perguruan tinggi, ya oleh kita difasilitasi, di mana sekarang bahan ajar kita yang digital bisa dikonversi menjadi voice, sehingga bahan ajar digital itu nanti mereka bisa dibaca, bisa didengar oleh mahasiswa kita. Kalau tidak salah itu sekarang itu yang disable tidak bisa melihat itu lebih dari 50-an udah bergabung bersama UT gitu kan. Ini kan luar biasa. Nah, nanti termasuk mereka juga saya lihat kemarin ada guru-guru yang disable, tidak bisa berjalan kakinya. Mohon maaf itu kan ini ada beberapa termasuk yang tangannya, terus ada kadang-kadang bicaranya gagu dan sebagainya. Ada beberapa orang yang sudah masuk UT, tentu kita akan secara bertahap memberikan layanan kepada orang-orang disable ya, supaya mereka juga punya kesempatan kuliah. Nah, tentu ini juga sesuai dengan tuntutan dari lapangan, dari masyarakat, bagaimana caranya UT bisa memberikan layanan pendidikan kepada semua golongan, termasuk tadi yang orang-orang disabilitas yang kurang beruntung itu. Ya, betul. Berarti dengan inklusivitas ini juga merupakan salah satu yang inklusif. Iya. Membuat jumlah mahasiswa kita banyak. 126. Betul. Iya. Kemudian bicara tentang resolusi, angka ini akan naik menjadi berapa? Iya. Iya. Strategi yang dijalankan. Iya. Saya melihat terutama fenomena setelah COVID ya, di mana setelah COVID itu saya melihat bahwa ada terjadi lonjakan jumlah mahasiswa yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa dalam tahun-tahun ke depan sifat penambahan atau jumlah atau peningkatan mahasiswa UT itu bersifat eksponensial, akan berlipat-lipat gitu kan dari tahun sebelumnya, karena masyarakat sekarang semakin well informed dengan UT gitu kan. Nah, banyak strategi yang kita lakukan dalam rangka meraih mimpi itu, mencapai target 1 juta. Misalkan yang pertama, yang paling penting itu adalah meningkatkan kualitas layanan. Nah, kualitas layanan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas akademik. Kualitas akademik kita harus bagus. Apa yang dimaksud dengan peningkatan akademik? Yang pertama, terkait dengan konten bahan ajar kita. Bahan ajar kita harus bahan ajar yang terkini. Jangan yang sudah absolut, yang sudah kadaluarsa. Itu nggak boleh. Artinya kita memberikan pengetahuan yang sudah kadaluarsa, yang tidak mungkin dipakai lagi oleh anak-anak di masa depan gitu kan. Nah, jadi kita harus mengembangkan bahan ajar dengan menghayur para konten-konten ekspor yang bagus, baik di tanah air maupun di luar, meminta bantu mereka. Selama ini kan UT begitu ya, konten ekspor yang bagus, misalkan dalam bidang pasaran, di UI ada ahlinya, kita undang, kita bayar, kita hire mereka, gitu kan, terus membuat bahan ajar, kita konversi menjadi bahan ajar jauh dan kita sebarkan pada mahasiswa. Rata-rata UT itu dalam pengembangan ajar itu menggunakan konten ekspor dari luar, dari perguruan tinggi yang sudah maju di tanah air ini, yang sudah established, itu yang kita lakukan. Nah, terus di samping kontennya yang bagus, supaya kualitasnya bagus, juga physical appearance-nya, penampilan fisik dari bahan ajar kita, modul kita, atau buku materi pokok kita harus bagus. Maka oleh kita sekarang dibagusin. Kalau yang sebelumnya kan ukurannya itu A5 ya, ukuran itu kecil, A5 tuh sebesar ini ya. Nah, itu kan kecil, gitu kan. Bagaimana, apalagi kalau mahasiswa kita sudah nenek-nenek, kakek-kakek, font size-nya misalkan hanya 10 dalam, ukurannya kan kecil, susah dibacanya. Kadang-kadang orang tuh kalau usianya lanjut, itu matanya udah kurang awas kan, agak buram gitu kan. Sehingga tidak boleh itu. Untuk mahasiswa UT itu kan bukan hanya generasimu yang milenial, yang muda-muda, tapi banyak juga mahasiswa UT yang sudah lanjut usianya, sudah di atas 50, 60, bahkan 70 gitu kan. Yang oleh kita sekarang bahan ajarnya dibuat seperti ini, majalah kayak ini kan. Mohon agak promosi dikit nih, gitu kan. Anak ojat darojat ya, di sini. Nah, jadi yang A5 sekarang, A5 customize, A4,
A4 customize gitu kan, supaya lebih besar. Terus di sini ada ruang kosong di sebelah sininya untuk take note. Jadi kalau di sini di paragraf ini ada paragraf yang penting, maka mahasiswa atau tutor atau dosen bisa membuat catatan kecil gitu kan di sini untuk menandai bahwa di sini ada pokok pikiran yang sangat penting harus mereka pahami. Nah, terus juga berwarna gitu kan. Jadi ada warnanya, ukurannya, font size-nya dibesarkan, dan di pinggirnya ada ruang bagi mahasiswa atau bagi tutor atau bagi dosen untuk membuat catatan-catatan penting di sampingnya. Dan itu adalah bahan ajar yang memang diperuntukkan untuk pembelajar jarak jauh. Tidak seperti bahan ajar yang disiapkan oleh di pendidikan tatap muka, seperti buku biasa dijual Gramedia atau di Gunung Agung kan, tidak ada itunya di sininya itu kan. Nah, ini harus di bahan ajar itu harus ada space seperti itu penting. Nah, itu kualitas bahan ajar, juga kualitas pembelajarannya. Jadi ini bicara banyak, soalnya agak luas terkait tutorial. Bagaimana kita bisa memastikan penyelenggaraan tutorial online misalnya, apakah itu yang sifatnya sinkronus yang real time dengan menggunakan learning management system yang sudah kita adopsi selama ini, atau juga yang sinkronus gitu kan, yang sinkronus mulai perangkat yang kita gunakan, yang asinkronus dimulai LMS yang sudah kita gunakan itu harus berjalan dengan lancar. Nah, tentu itu perlu dukungan yang pertama, dukungan infrastruktur. Kita sekarang sedang menggali di sekitar UT, menggali di penanaman kabel strap optik yang besar. Jadi yang lama, yang kecil itu sudah tidak menampung lagi. Kita ganti semua, itu import semua itu, karena nggak di dalam negeri. Untuk memastikan ini jaringannya dan tata kelolanya baru, untuk memastikan kita bisa melayani 1 juta mahasiswa. Jadi sekarang udah disiapkan gitu kan infrastrukturnya. Juga teman-temannya yang mengelola aplikasi dan sistem itu di gedung Siadi di sebelah sana, itu pusatnya DSI di sana. Nah, kita sekarang perlu ditempati gedungnya baru di sana untuk memastikan cloud computing UT atau data center UT juga bagus, sehingga ketika nanti mahasiswa ingin masuk ke website UT atau nggak ada masalah, karena di sini udah fiber optik terbaik gitu kan, yang bagus. Sehingga nanti tidak ada lagi mahasiswa yang mengeluh ke tempat kita, akses ke website itu sangat susah, atau ingin mengikuti tutorial online sangat susah gitu kan, buffering terus kan, nggak enak. Yang paling mungkin menghambat itu karena situasi keadaan bandwidth atau di tempat mahasiswa yang memang agak susah gitu kan, karena kita tuh kan melayani mahasiswa Indonesia bukan hanya yang di kota-kota besar tapi juga daerah terpencil, biasanya itu agak susah ya sinyalnya. Nah, itu dari sisi kualitas infrastruktur. Terus juga dosen-dosennya, tutor UT mereka harus memiliki kompetensi online pedagogi yang bagus, ya kita latih, kita bina gitu kan, karena ini berbeda, bukan seperti dosen ngajar di ruang kuliah gitu kan, tapi ini di alam maya. Bagaimana memindahkan interaksi yang biasa dibangun di ruang-ruang kelas gitu kan secara langsung, ini interaksinya gitu dibangun di alam virtual, di alam maya, yang hanya dijembatani oleh sebuah screen ini saja gitu kan, atau sebuah screen iPad, komputer, laptop gitu kan. Nah, itu ada caranya, ada strateginya. Bagaimana supaya mahasiswa yang jauh tinggal di Renjaya tidak kesepian? Bagaimana caranya supaya mahasiswa yang tinggal di Kalimantan, di ujung Kalimantan, di Kaltara tidak feeling lonely? Itu ada caranya, Neng. Ada caranya. Orang UT gitu yang bisa itu gitu, yang lain nggak bisa gitu kan ya. Itu. Jadi banyak hal nih. Sebenarnya itu bisa dijawab banyak, bisa pendek, bisa panjang itu, tergantung pesanan itu. Ya kira-kira itulah. Iya, tapi sekarang saya lihat ada fenomena, ada tren yang sangat bagus. Bahkan saya sering mengatakan jangan ngaku milenial kalau kuliahnya masih di kampus konvensional. Gitu kan. Kalau milenial itu belajarnya harus online gitu kan, seperti itu. Kalau milenial itu gitu kan friendly dengan digital transformations. Itu ciri-ciri milenial. Kalau boleh jadi tatap muka, itu membiasa gitu kan gitu. Sekarang tuh kuliah tuh tidak harus pergi ke kampus, tidak harus pergi ke kota besar. Kuliah bisa di rumahnya, di tempat domisilinya gitu. Kalau perlu gitu nggak usah keluar dari tempat domisilinya. Jadi mereka masih bisa melangsungkan kegemarannya. Mereka yang gemar menangkap ikan di laut, mereka masih tetap bisa pergi ke laut menangkap ikan bersama bapaknya gitu kan di samudra luas gitu kan. Mereka yang senang bercocok tanam
tanam padi, masih bisa bercocok tanam padi bersama orang tuanya di sawah, di kebun gitu kan. Dan pada saat yang bersamaan, generasi milenial itu bisa sarjana kuliah melalui universitas terbuka. Begitu dong. Iya. Iya. Kalau pemikiran ini apa yang harus Iya. Jadi ulangi, jangan ngaku milenial kalau kuliahnya masih di kampus konvensional. Aduh, ya. Nah, kalau jumlah memang untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan titik-titik layanan kepada mahasiswa itu kita butuh yang namanya satu ada kelompok belajar ya, yang kedua ada sentra layanan UT. Nah, sentra layanan UT merupakan cara-cara terkini yang kita lakukan yang memang lebih terorganisasi, lebih diatur, aturannya sudah sangat jelas dibandingkan dengan yang Pokjar. Pokjar itu agak kurang teratur karena ini warisan dari generasi lama waktu tadi korespondensi education itu ya. Gitu kan. Nah, ini agak kurang beres, tapi yang salut insya Allah sudah sangat bagus. Nah, jumlah salut itu sekitar 70-an saat ini gitu kan, tersebar di beberapa daerah. Nah, salut ini juga sangat penting bagi kita untuk memberikan layanan teknis kepada mahasiswa, karena mahasiswa itu walaupun mereka misalnya sudah diedukasi oleh kita untuk bisa melakukan registrasi sendiri, untuk kuliah secara online sendiri dari rumahnya, dari sawah, dari kebun mana saja. Tetapi tetap aja mereka tuh kadang-kadang pengen datang ke tempat tertentu gitu kan, yang bisa memberikan informasi layanan kepada mereka. Jadi ini mereka datang seperti ke Pokjar atau ke Salut. Itu tadi, Salut adalah merupakan tangan panjang dari UPBJJ atau UT daerah gitu kan, di lapangan gitu kan. Nah, karena seperti contohnya ya, di Nunukan. Itu kan kantor UT di Kaltara tuh adanya di ibu kota Kalimantan Utara sebelahnya itu? Kaltara. Ya. Ini kan saya juga lupa itu. Bukan di Kalimantan Utara tuh apa ibu kotanya? Oh, ya Kaltim Samarinda. Sama geografinya pasti dapat 5 nih waktu sekolah. Saya juga lupa. Tanjung Selor. Nah, dekat Tanjung Selor ada yang namanya Tarakan gitu ya. Tarakan. Nah, Tanjung Selor ibu kotanya tapi ininya di Tarakan. Nah, ini kantor UT kan adanya di Tarakan nih. Sementara mahasiswa kita banyak di Nunukan. Nah, di Nunukan itu kalau registrasi ke sini jauh, kalau ujian ke sini kan jauh gitu kan. Jadi kita berdirikan Salut di Nunukan gitu kan. Nah, sehingga nanti mereka ingin registrasi, mereka nggak usah pergi ke sini. Kan jauh kalau sewa speedboat itu kalau tidak salah hampir 2 juta biayanya gitu kan. Nah, jadi udah di sini aja dilayani. Ini sangat penting gitu kan. Jadi keberadaan sentra itu untuk memberikan layanan teknis kepada mahasiswa yang ada di sekitar situ itu penting. Termasuk juga kegiatan-kegiatan ujian online dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kita lakukan saat ini untuk menghadirkan UT di masyarakat lebih dekat. Kita menyebut sebagai UT Presence. UT Presence, jadi UT lebih dekat hadir masyarakat sehingga nanti mereka usah jauh-jauh gitu kan. Kan dalam konteks jarak jauh itu tadi kan kalau bisa mereka tidak usah meninggalkan domisilinya gitu kan, seperti itu gitu. Nah, tadi apa pertanyaan itu, Mbak? Selain jumlahnya? Oh, jumlah dosen. Nah, jumlah dosen pada saat ini sekitar 702 orang. Jadi jumlah dosen UT itu sedikit ya. Jumlah dosen, yang dimaksud jumlah dosen di sini adalah jumlah dosen UT yang secara Satminkal, Satuan Administrasi Pangkal, itu mereka terregistrasi di UT. Tapi di UT itu selain ada dosen tetap UT yang tadi 702 orang, kita juga punya dosen yang biasa memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa yang kita sebut tutor. Ada tutor, ada supervisor, ada instruktur gitu kan. Nah, itu banyak. Satu semester tuh antara 20.000 sampai 40.000. Nah, itu. Jadi ada kelas-kelas maya, tutor online. Itu kan satu orang tutor menangani 50 orang mahasiswa. Kalau satu mata kuliah diregistrasi oleh 1.000, nah tinggal itu aja gitu kan, tinggal 1.000 dibagi 50. Itulah kebutuhan tutor kita kan secara online. Jadi 20.000 sampai 40.000 tutor. Itu adalah dosen-dosen dari perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, atau juga para praktisi gitu kan dari industri, di mana karena tutor itu tidak harus dosen.
tutor bisa aja praktisi gitu kan, dari industri atau dari pemerintah gitu kan, yang bekerja di instansi pemerintah, atau dari para entrepreneur gitu kan. Semuanya mereka bisa menjadi tutor itu, tapi oleh kita dilatih dulu di awal-awal bagaimana caranya, fungsi dan peran tutor gitu, seperti itu. Jadi banyak. Nah, kalau saya bayangkan sekarang walau UT mau 1 juta pasti butuhnya lebih banyak lagi gitu kan, seperti itu. Jadi itu ya. Ya, harapan saya sebagai seorang hak nakoda di sebuah kapal besar, gitu ya, besar kan, banyak itu kan. Tentu harapan kita mudah-mudahan UT semakin menjadi pilihan bagi masyarakat, semakin menjadi pilihan bagi generasi milenial. UT hadir melaksanakan mandat dari pemerintah untuk menjadi solusi bagi bangsa. Tidak boleh lagi ada anggota masyarakat yang mengeluh atau ada anggota masyarakat saudara kita yang termarginalkan, mereka tidak punya kesempatan masuk ke perguruan tinggi. Ada UT solusinya. Mudah-mudahan UT semakin disayangi, dicintai oleh masyarakat Indonesia.